termasuk juga takut sama hantu. Nggak ada, kita dulu nggak pernah takut hantu kok. Orang tua kita yang mengajarkan hati kita hantu, karena kita nggak pulang-pulang, udah malam nggak pulang-pulang, awas tuh ada sandakala di situ, aku kayak gombel. Ya sebetulnya sampai sekarang juga bapak saya yakin nggak pernah melihat kayak gombel kayak apa tuh. Tapi terbentuk rasa takut itu. Nah itulah, jadi lalu sesungguhnya lagi, saya mau nanya. Ketika bapak-bapak itu dikawal, seorang pejabat dikawal oleh bodyguard 5 orang bawa pistol, berani nggak dia pergi keluar? Ini kan ada bodyguard. Oke. Orang yang dulu dengan kesombongan intelektual tidak mengatakan apa itu sihir itu bid'ah semuanya itu, apa itu semua bohong itu setan jin, nggak ada itu semuanya. Oke. Itu hanya kesombongan intelektual, tetapi sudah terekam dalam pikiran dia rasa takut itu sebetulnya ada, cuma ya kesombongan aja. Nah nyatanya ketika dia melewati kuburan, bulu romanya meremang-remang gitu, perantang merintih, akhirnya balik lagi kok. Kenapa? Takut, katanya nggak ada. Jadi banyak kali orang mengatakan tidak ada, tapi ternyata takut juga. Nah, ketika dia rasa takut semacam itu, akhirnya ditemani oleh 10 orang bawa patromak 5, bawa genjering 5, lewat kuburan yang besar tuh. Patromak 5, genjeringnya 5, sama tola al-badruannya. Hilang nggak rasa takutnya? Hilang, karena merasa banyak temannya. Tapi hilangnya rasa takut itu palsu. Kepercayaan dia ada yang melindungi itu palsu sesungguhnya. Pengen tahu buktinya? Andai kan betul-betul ada macan, wow, ini 10 orang yang ngawal dia pada lari nggak? Menyelamatkan dia nggak? Enggak kok. Ujung-ujungnya enggak. Tetap akhirnya yang menyelamatkan hanya Allah kok. Jadi dari mana rasa takut kita? Rasa takut kita itu sesungguhnya adalah karena kita merasa sendirian. Ketika kita banyak temannya takut enggak? Ya enggak. Jadi yang menghalau ketakutan kita karena kita merasakan ada orang lain yang bisa menolong kita. Ternyata itu palsu. Nah makanya selagi kita masih meyakini bahwa kita tidak pernah sendirian di dunia ini, kita selalu bersama Allah yang menolong kita, yang membela kita, maka tidak mungkin fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Waliullah itu orang kekasih Allah yang yakin kemana saja selalu bersama Allah, maka tidak mungkin ada rasa takut. Aina ma tuwallu wujuhakum fatamma wajhullah, menghadap kemana saja selalu wajah Allah yang ada. Ketika kita sendirian dengan siapa? Ya dengan Allah. Malah kita kemana saja ada 2 malaikat yang selalu standby di samping kita, namanya Raqib dan Atid. Yakin nggak? Lah kenapa Anda takut? Karena Anda nggak yakin bahwa ada yang mendampingi kamu, kan gitu. Dan ya kurang yakin bahwa yang melindungi dirimu adalah Allah juga. Di sini kita terjadi terombang-ambing. Karena itulah maka secara khusus dalam surat Al-Kahfi ya, bahwa ketika kita berkumpul bertiga, tidak bertiga, tapi kita berempat. Yang keempat siapa? Allah. Wa ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Ketika kita berempat, apanya berempat? Tidak, berlima. Yang kelima siapa? Allah. Wa ma min arba'atin illa huwa khamisuhum. Wa ma min khamsatin illa huwa sadisuhum, dan seterusnya. Sekarang kita berapa? Ada 40 orang? Enggak, 41. Yang siapa? Ya Allah bersama kita. Jadi selalu ketika kita sadar selalu bersama Allah, maka tidak mungkin kita akan merasa takut sama sekali. Nah, kesadaran bersama Allah itulah sesungguhnya yang menjadi persoalan besar kita. Yakin atau tidak yakin? Kita beranggapan sudah yakin, ternyata belum.
Banyak orang yang sebetulnya belum pinter sudah ngerasa, banyak orang yang belum benar ngerasanya sudah, ada orang yang belum kaya ngerasanya sudah kaya. Itu selalu kita oleh perasaan-perasaan kita yang tidak sesungguhnya semacam itu. Makanya salah satu menjaga supaya kita dalam keadaan sehat dan stabil, makanya pikiran kita dikawal. Jangan dibiarkan pikiran kita berselancar ke situs-situs yang nggak benar. Mikirin bininya orang lain, ngapain? Mikirin mobilnya orang lain, ngapain? Iya kan? Kayak orang gawe aja sih. Ya bikin aja rumah kamu sendiri. Ada orang tetangga bikin rumah bagus. Dari mana duitnya ya? Masa dagang tempe aja rumahnya ke situ? Ngapain mikirin orang lain? Nggak usah mikirin. Segera di off aja ya, di skip ya, klik udah buang aja, ngapain gitu? Ya nanti bikin, ya bukan dilihat, di skip ad ya. Ya di klik buang aja dah lah, jangan situ ngapain mikirin, buang-buang waktu. Nah, pikiran kita yang bermacam-macam, kecurigaan, penasaran, pengen tahu, intervensi sama urusan orang lain. Begini, kita ini dalam menjaga pikiran kita dan perasaan kita seperti kita nonton bioskop. Pernah nonton bioskop? Orang nonton bioskop itu macam-macam tuh. Ada yang nonton bioskop, dia masuk ke dalam cerita, larut dengan pikiran dan perasaannya. Ceritanya sedih, ikut nangis, betul nggak? Karena nonton sepak bola tuh, karena nendangnya kurang tuh kita akhirnya mukul-mukul goblok seperti paling pintar sendiri gitu. Kita larut dalam permainan itu, ya. Kita seperti kita menjadi pemain sendiri itu, ya kan begitu. Karena dia merengek-rengek meminta cinta gitu, ditolak, goblok, udah urusan apa nih? Kamu cantik kok, nggak usah ngomong banyak, udah ngantri lah, ikut komentarnya ngapain gitu. bukan urusan kita kan gitu. Ada lagi yang nonton sama sekali tidak pernah masuk. Kenapa? Sambil makan kacang. Letak. Ya, nonton ya, tahu ceritanya, tapi dia tidak larut perasaan. Ya, cerita iya, terus ini, ini. Nah, yang melakukannya sudah lagi nangis, kita makan kacang aja. Ya kan? Yang kok baik gitu. Ada lagi yang separuh-paruh. Soalnya berangkatnya bawa pacar nih. Sambil berpelukan, nggak tahu tuh. Nanti kadang-kadang ya dia nikmati pacarnya sendiri kan, pegang-pegang. Tapi nanti kita mendengarkan juga, nanti kadang-kadang ikut larut. Tapi akhirnya sadar lagi. Jadi separuh masuk, separuh keluar gitu. Ada yang sama di luar, ada yang masuk setelahnya. Nah kita juga hidup begitu. Dalam menonton kehidupan, ada orang yang larut, ikut dalam penderitaan orang lain. Tetangganya suaminya galak, mukulin istrinya, dia ikut marah, urusan apa nih? Akhirnya datang, udah minta cerai aja. Kamu gimana sih suami itu? Urusan apa kamu? Yang dia masih cinta aja. Malah si istri itu senang dikepukin suaminya. Ada. Namanya itu mazhab sadisme. Dia merasa puas kalau dikasarin, malah kalau dia lulus dia nggak suka gitu, pengen dikebukin dulu. Ada, ya iya, kita ikut campur larut. Nanti ada orang ya nggak ada, artinya orang susah. Kapan kamu merasa nyaman hidupnya? Selalu larut dalam penderitaan orang. Berpartisipasi boleh, ya kan gitu. Orang susah, sedang sakit, kamu nggak usah ikut nangis, nggak usah.
Ya tinggal cari duit gimana caranya, enggak dia patung teman-teman, tolong ada orang sakit, kan begitu. Ya kalau kita punya koneksi rumah sakit, ya telepon Pak dokter ada orang sakit, tolong dah, biayanya nanti saya tanggung, kan gitu. Kan bisa saja, tapi kita nggak usah larut. Nah, saya kira seperti itu. Dalam kita itu pikiran kita semacam itu. Perasaan kita juga sama kita bimbing. Yang kebutuhan juga kita ada syariat namanya. Bahwa ini tidak boleh dimakan, ini boleh dimakan. Nipu orang nggak benar. Itu kita kebutuhan. Nah kebutuhan juga sama. Kalau kita tidak membimbingnya dengan benar, kita akan menghalalkan segala macam cara.